Resep 1. Siapkan Nutrijel coklat kemasan kecil, coklat batangan 50 gram. Untuk coklat batangan bisa menggunakan merek apa saja. 1 sendok makan coklat bubuk, 3 sendok makan gula pasir, garam, air sebanyak 400 ml atau 0,4 liter. Susu kental manis merek apa saja? Selanjutnya, timbang susu kental manis coklat merek Bendera. Kalau Bunda ada yang sasetan, pakai yang sasetan saja. Kebetulan saya tidak ada yang sasetan, selanjutnya kita timbang sebanyak 65 gram atau sebanyak 2 saset susu kental manis. Aduk air dan susu kental manis hingga tercampur rata dan diusahakan tidak ada gumpalan di dasar tempat. Selanjutnya, tuangkan Nutrijel coklat kemasan kecil, tiga sendok makan gula pasir, 1 sendok makan coklat bubuk, garam, aduk hingga tercampur rata dan tidak ada gumpalan atau gerindilan di dasar panci. Selanjutnya, tuangkan air yang sudah dicampur dengan susu kental manis. Aduk hingga tercampur dan diusahakan tidak ada gumpalan atau gerindilan di dasar panci. Selanjutnya, nyalakan kompor dengan api sedang cenderung kecil. Aduk sesekali sampai mendidih ya Bunda, supaya gumpalan yang ada di permukaan adonan larut seiring mendidihnya air. Aduk sampai coklat batangan larut dan mencoklat. Dan kalau memasak puding harus benar-benar mendidih dan meletup-meletup ya Bunda, supaya tidak mudah basi dan tidak mudah berair, agar bisa disimpan di dalam kulkas selama 3-4 hari dan di suhu ruang hanya 1 hari saja. Nah, ini sudah mendidih ya Bunda. Selanjutnya, matikan kompor, aduk sesekali agar uap panas hilang. Untuk permukaan puding diambil ya Bunda, supaya puding lebih mengkilap. Aduk supaya uap panas hilang. Selanjutnya, siapkan cup puding ukuran 60 ml. Tuangkan adonan puding ke dalam cup hingga 3/4 bagian. Nanti yang 1/4 bagian untuk vanilanya. Puding coklat dengan vanila cocok dijadikan ide jualan di rumah. Bisa dititipkan di warung atau buat cemilan anak-anak di rumah supaya tidak jajan di luar. Kita tunggu adonan puding hingga set. Selanjutnya, saya akan membuat fla vanila. Siapkan susu kental manis warna putih, 2 sendok makan gula pasir, air sebanyak 200 ml atau 0,2 liter, 1 sendok makan tepung maizena, vanila, dan pewarna makanan kuning. Kalau Bunda mau warna yang lain atau tanpa warna, bisa di-skip ya Bunda, atau diganti warna sesuai selera. Siapkan panci, tuangkan 1 sendok makan tepung maizena, 2 sendok makan gula pasir, air sebanyak 200 ml atau 0,2 liter, susu kental manis sebanyak 2 sendok makan atau 1 saset kemasan 37 gram. Cuci sendok yang ada susunya. Tambahkan vanila dan pewarna makanan sesuai selera atau boleh di-skip ya Bunda. Aduk hingga semua bahan tercampur rata. Selanjutnya, nyalakan kompor, aduk dengan api sedang cenderung kecil. Aduk hingga mendidih ya Bunda, supaya adonan tidak mengental sebelum mendidih.
Nah, ini sudah mulai meletup-meletup ya Bunda. Pertanda adonan sudah matang. Selanjutnya, matikan kompor, aduk sesekali agar uap panas hilang. Dan fla siap dituangkan di atas puding coklat. Puding coklat sudah set ya Bunda. Selanjutnya, tuangkan fla di atas sekitar 1–1,5 sendok makan. Kalau Bunda suka warna putih atau warna yang lain bisa diganti sesuai selera. Perpaduan warna kuning dan coklat yang cantik dan siap untuk dihias sesuai selera. Untuk hiasan bisa dikasih coklat batangan yang sudah diserut, sprinkle, atau choco chip sesuai selera dan kebutuhan. Puding ini lebih nikmat dimakan kala dingin, tambah nyes di mulut dan tidak cukup 1 cup. Tara, puding coklat dengan fla vanila sudah siap disajikan. Resep 2. Siapkan 1 saset Denko Fortigro rasa coklat, 1 saset susu Indomie, agar-agar plain merek Swallow kemasan 7 gram, 3 sendok makan gula pasir, air sebanyak 300 ml atau 0,3 liter. Selanjutnya, siapkan panci, tuangkan setengah bungkus agar-agar plain, susu Denko Fortigro rasa coklat 1 saset, 3 sendok makan gula pasir. Untuk tingkat kemanisan menyesuaikan ya Bunda. Kalau sekiranya kurang manis bisa ditambahkan gula. Aduk hingga tercampur rata. Selanjutnya tambahkan air sebanyak 300 ml. Aduk hingga tercampur rata. Dan yang terakhir tambahkan 1 saset susu kental manis Indomie. Aduk hingga semua bahan tercampur rata. Dan selanjutnya masak dengan api sedang cenderung kecil. Aduk sesekali hingga mendidih dan meletup-meletup, supaya susu tidak membentuk suam-suam atau pecah. Dan pastinya kalau memasak puding sampai benar-benar mendidih dan meletup-meletup ya Bunda, supaya puding tidak mudah basi dan tidak mudah berair. Nah, seperti ini ya Bunda, mendidih dan meletup-meletup. Selanjutnya, matikan kompor, aduk sesekali hingga uap panas hilang. Ini uap panasnya sudah hilang. Selanjutnya, siapkan cup puding ukuran 60 ml. Tuangkan cairan puding ke dalam cup sampai batas leher. Tuangkan satu persatu hingga penuh dan tunggu hingga set. Nah, ini sudah set ya Bunda. Dimakan saat dingin menambah rasa nyes dan pastinya bikin ketagihan. Tidak cukup makan 1 cup. Puding ini cocok untuk cemilan anak-anak saat libur sekolah. Resep 3. Siapkan Nutrijel rasa stroberi kemasan kecil, 1 saset susu instal kental manis merek Dairy Camp kemasan 37 gram, 3 sendok makan gula pasir, air sebanyak 400 ml atau 0,4 liter. Pewarna makanan warna merah tua supaya tampilan puding lebih mencolok dan cantik. Siapkan panci, ambil Nutrijel rasa stroberi, sisihkan fruit acid supaya tidak hilang. Sobek kemasan Nutrijel. Tambahkan 3 sendok makan gula pasir. Aduk supaya tidak ada gumpalan atau gerindilan saat dituangkan cairan. Tuangkan air sebanyak 400 ml atau 0,4 liter. Tuangkan 1 saset susu kental manis.
Aduk supaya kita dapat melihat seberapa cerah warnanya. Oh, ini kurang cerah ya Bunda. Kalau kurang cerah bisa ditambahkan pewarna makanan tua beberapa tetes, tergantung selera untuk tingkat pekatan warna. Masak menggunakan api sedang cenderung kecil. Aduk hingga gula dan nutrijel susu kental manis larut. Diaduk terus-menerus ya Bunda, karena susu kental manis sudah dituangkan sebelum mendidih. Kalau Bunda menuangkannya setelah mendidih, tidak perlu repot-repot mengaduk. Aduk sampai mendidih, supaya susu tidak pecah atau membentuk suam-suam. Masak hingga benar-benar mendidih dan meletup-meletup, supaya adonan tidak mudah basi. Kalau sudah mendidih dan meletup-meletup, matikan kompor. Aduk sesekali supaya uap panas hilang dan tunggu hingga 3 menit. Kalau sudah 3 menit, jangan lupa ya Bunda, tuangkan fruit acid untuk menambah kesegaran pada buah. Selanjutnya, cetak dengan bentuk setengah lingkaran. Ukuran per kemasan sekitar 20 ml. Tuangkan ke dalam cetakan hingga rata. Nah, adonan sudah tertuang semua ya Bunda. Tunggu hingga set. Selanjutnya, membuat puding susu. Siapkan agar-agar plain swallow kemasan 7 gram. 2 sendok makan gula pasir. Air sebanyak 500 ml atau 0,5 liter. Susu kental manis sebanyak 2 saset. Siapkan panci, tuangkan setengah bungkus agar-agar plain. 2 sendok makan gula pasir. Aduk supaya tidak ada gumpalan atau gerindilan di dalam adonan saat dituangkan cairan. Tuangkan air sebanyak 500 ml atau setengah liter. Aduk supaya endapan agar-agar dan gula pasir larut. Sambil dinyalakan kompor, gunakan api sedang cenderung kecil. Untuk susu kental manis dituangkan ketika sudah mendidih ya Bunda, supaya kita tidak usah repot-repot mengaduk. Tunggu hingga mendidih dan meletup-meletup, baru dituangkan susu kental manis. Susu sudah dituangkan, tunggu hingga mendidih kembali, tidak usah sampai meletup-meletup. Matikan kompor, aduk sesekali supaya uap panas hilang. Kalau uap panas hilang, selanjutnya siapkan gelas cup ukuran 65 ml. Lalu tuangkan setengah cup saja ya Bunda. Kalau Bunda mau menggunakan gelas cup dengan ukuran 95 liter atau 120 ml, bisa juga ya Bunda, tapi hasilnya sedikit. Nah, ini sudah tertuang semua, tinggal diratakan kalau masih ada sisa. Tunggu hingga set. Nah, untuk puding setengah lingkaran dan puding susu sudah set semua ya Bunda. Selanjutnya, ambil puding setengah lingkaran menggunakan garpu. Kalau Bunda mau menggunakan tusuk gigi bisa, tapi lebih mudah menggunakan garpu. Nah, ini sudah terisi semua ya Bunda. Bentuknya cantik seperti bola Pokemon. Lanjut, saya akan membuat lapisan bening. Siapkan setengah sendok makan agar-agar plain, 2 sendok makan gula pasir. Aduk supaya bahan tercampur dan saat dituangkan air sebanyak 200 ml atau 0,2 liter tidak menggerindil. Masak menggunakan api sedang cenderung kecil. Aduk sesekali supaya gula dan agar-agar larut. Tunggu hingga mendidih dan meletup-meletup. Nah, ini sudah mendidih dan meletup-meletup. Selanjutnya, matikan kompor, aduk sesekali supaya uap panas hilang. Dan tunggu suhu menjadi normal,
supaya puding yang sudah set tidak larut kembali. Tuangkan adonan bening hingga penuh. Bentuknya lucu banget ya Bunda, seperti bola Pokemon. Tuangkan hingga penuh dan ratakan. Nah, tinggal kita tunggu hingga set ya Bunda. Tara, puding susu stroberi lapis agar-agar bening sudah siap dijadikan ide jualan. Dimakan dikala dingin tambah nikmat. Selamat mencoba dan semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum.